Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiranto Payu di channel Atur Uang. Seperti biasa ya, setiap hari saya akan update bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024, serta bagaimana investor asing di saham kita. Oke, kita lihat saja yang pertama, bagaimana untuk IHSG pada hari ini. Kalau kita lihat untuk IHSG pada hari ini itu dia ditutup cukup signifikan, sangat signifikan penguatannya, yakni menguat 0,86% ke level 7.297 untuk yang closingnya pada hari ini gitu. Nah, secara teknikal ini kita lihat ya, dia sudah mulai membentuk tren kalau secara red wave ya, itu sudah mulai membentuk wave ketiganya gitu ya. Setelah dia naik, kemudian dia koreksi, kemudian dia naik lagi. Dan kalau misalkan dia tembus di level 7.394, maka ini sudah confirm untuk wave yang ketiganya gitu. Jadi untuk saat ini dia sudah patah tren ya, untuk ya patah tren bearish-nya jangka pendek, dan ini sudah ada indikasi ke arah sana gitu, tapi belum confirm. Nah, kita coba lihat ya apakah dia nanti akan bisa bertahan sampai beberapa hari ke depan. Ini apakah bisa di break untuk yang level psikologisnya yakni di level 7.394. Kalau itu bisa di break dan dia bertahan, maka dia ada kemungkinan besar IHSG akan rally lagi untuk tahun ini gitu. Semoga ya. Kemudian juga secara transaksi ya, pada hari ini jumlah transaksi sebesar 12 triliun rupiah, di mana investor asing sendiri itu net buy sebesar 5,7 triliun dan sell-nya sebesar 3,67 triliun, sehingga asing hari ini itu dalam posisi net buy sebesar 2,07 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat ya, dibagi per pasar itu bahwa untuk asing ini untuk di pasar reguler dia net buy sebesar 1,79 triliun, dan untuk pasar negonya dia sebesar 272 miliar rupiah. Ini saya belum sempat koreksi ya, mohon maaf ini karena saya tadi buru-buru ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, berarti dengan adanya ketambahan angka 2, sekian triliun ini, ada kemungkinan ini sudah melebihi, sudah hampir 12 triliun lebih. Ya, ini semua saya sempat belum edit ya. Jadi angka ini diabaikan nih angka ini. Saya belum sempat edit. Kemudian untuk yang saham-saham yang net buy sendiri ya, untuk sepanjang hari ini, tanggal 12 itu ada BBRI, itu sebesar 62 miliar, kemudian BBRI, BBCA. Artinya 5 besar pendorong IHSG itu hari ini itu adalah saham perbankan. Ini BBRI, BBRI, BCA, dan BBNI, ya, top 5-nya gitu ya, top 5 bank-nya gitu. Adapun saham-saham syariah yang hari ini ya asing dibeli dalam posisi net buy, tapi dalam asing sendiri dalam posisi floating loss itu ada Ali. Ya, ini saham saya juga belum pernah mengcover saham Ali ini. Tapi dia non syariah, maaf ya. Untuk yang saham syariah itu ada MAPI ya. MAPI itu dia asing dalam posisi net buy 30,58 miliar, dan asing sekarang dalam floating loss 0,67% rupiah. Kemudian juga ada KLBF, KB Pharma itu asing net buy sebesar 27,6 miliar, dan ada floating loss di sini 0,7%. Kemudian juga ada Telkom. Telkom ya, meskipun hari ini tipis, artinya level beli asing pada hari ini itu tidak berbeda jauh dengan harga penutupannya gitu. Itu ya, itu beberapa saham syariah yang hari ini net buy oleh asing. Kemudian untuk yang saham-saham net sell sendiri ya pada hari ini itu Unilever ya, bisa diprediksi setelah keluarnya laporan full year tahun 2023, di mana Unilever ini mengalami apa namanya, labanya turun signifikan ya, sehingga ini berimbas kepada apa namanya, asing yang kemudian keluar dari saham ini. Hari ini asing keluar sebesar 15 miliar dari saham Unilever ini. Kemudian juga Astra juga seperti itu ya, asing kembali setelah beberapa hari asing mulai net buy, hari ini asing kembali net sell sebesar 79,8 miliar. Kemudian juga BTPS ini pun sama ya, karena adanya kasus kredit macet di bank BTPS ini yang kemudian mengakibatkan turunnya laba yang cukup signifikan, sehingga membuat asing banyak yang keluar dari saham ini. Hari ini asing keluar dari saham BTPS sebesar 26,93 miliar rupiah. Kemudian yang kelima adalah Avia, asing keluar sebesar 15,94 miliar rupiah. Itu.
Nah, kemudian untuk saham-saham yang terindikasi sedang di markdown, jadi sekali lagi saya ulang bahwa saya menggunakan kriteria bahwa asing beli pada hari ini, tetapi harganya di bawah turun gitu. Nah, itu sehingga ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk masuk dengan harapan harga harga itu akan kembali di bawah mendekati harga beli asing gitu. Nah, ini kita lihat ada MAPI, KLBF, Alfamart, Mika, dan Bull. Adapun saham yang cukup dalam markdown-nya untuk hari ini itu ada Bull, di mana harga beli asing itu sendiri di 125,19, sedangkan apa namanya uh, closing price-nya itu di Rp127. Ini artinya dia dibanding dengan hari kemarin itu dia turun 3,05%. Tapi kalau kita lihat ya dengan perbandingan harga asing dibeli 125 sedangkan closingnya 17, artinya asing sebenarnya sudah mulai floating profit di saham ini hari ini. Tetapi kalau kita bandingkan dengan harga kemarin, ya ini ada indikasi markdown. Kemudian juga ada Alfamart, ya Alfamart itu di mana harga hari ini tuh turun cukup dalam 1,9% dibandingkan hari Rabu kemarin, minggu kemarin ya. Dan asing sendiri punya harga beli di ini sebesar di angka 2.571, tapi ini dia non syariah. Itu ya, itu saham-saham yang di markdown. Nah, adapun saham-saham yang hari ini terindikasi sedang di markup oleh asing itu di mana asing harganya naik ya, harganya naik, tetapi asing net sell. Itu ada Avia ya, Avia, kemudian ada MDKA, di mana MDK ini asing dan MDK ini di Avia dan MDK ini asing keluar sekitaran 15 miliar rupiah gitu. Seperti itu. Untuk asing sendiri ya hari ini dia sell-nya di 2081 gitu. Jadi hari ini dia closing tinggi, tetapi asing menjual di harga rata-rata Rp2.081. Untuk Asia, asing menjual di level Rp563 dan closing price-nya Rp570. Nah, semakin tinggi perubahannya, maka semakin riskan untuk masuk gitu. Jadi teman-teman bagi yang ingin masuk ya jangan hindari saham-saham yang sudah naik cukup banyak ya. Kalau kita ingin ikut asing ya, hindari saham-saham yang naik cukup banyak tetapi tidak diikuti dengan um, mesin beli gitu. Bahkan kalau bisa hindari saham-saham yang naik tapi asing justru keluar seperti saham-saham yang ini gitu. Itu ya, itu sharing saya pada hari ini mengenai review IHSG pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Dan sekali lagi sharing ini bukan ajakan jual beli saham-saham tertentu tapi justru murni informasi teman-teman yang jadi harapannya adalah ini bisa dimanfaatkan untuk dipakai untuk mengatur strategi trading dan investasi masing-masing. Sekali lagi ya, teman-teman bisa dukung saya untuk tetap sharing di berbagi informasi mengenai saham ini dengan cara like, subscribe, and share berbagai video yang ada di channel Atur Uang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.